Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nafaera, NIM 8606073006, jurusan PGSD. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas teori belajar. Yang pertama itu ada pilar. Jadi makna pilar dalam pendidikan ini dasar atau landasan pokok atau unsur utama yang berfungsi sebagai penopang atau penguat. Tugas yang kedua, yang pertama itu ada Ingarso Sung Tuldo, di depan menjadi teladan atau contoh yang baik. Dan yang kedua itu ada Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat dan kemauan belajar. Dan yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dukungan, dorongan, dan kebebasan bertumbuh. Jadi intinya pendidikan harus memberi contoh, membangkitkan semangat, dan mendukung potensi peserta didik agar berkembang mandiri. Tugas yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan. Nah, relevansi yang pertama itu Ingarso Song Tuludo. Guru itu harus menjadi teladan perilaku dan etika bermedia digital serta menguasai teknologi. Dan yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yaitu membangun semangat belajar dan kolaborasi lewat media daring serta mengajak berpikir kritis atau informasi. Dan yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, yaitu memberi kebebasan mengeksplorasi pengetahuan lewat internet sambil tetap membimbing dan mendampingi dari belakang. Sedangkan tantangannya yang pertama itu ada teladan, sulit menjadi contoh di dunia maya, pengaruh konten negatif sering lebih kuat dari guru. Dan yang kedua itu semangat, yaitu mempelajari daring berisiko membuat siswa bosan, pasif, dan kurang integrasi langsung. Dan yang ketiga itu ada pembimbingan, sulit mengawasi aktivitas siswa secara penuh, resiko penyalahgunaan teknologi, dan hilangnya kendali karakter cukup besar. Jadi intinya prinsip ini tetap sangat relevan, tapi tantangannya ada pada bagaimana guru menyeimbangkan peran sebagai teladan, penyemangat, dan pembimbing di tengah derasnya arus informasi dan kemandirian siswa di dunia digital. Tugas yang terakhir, ketiga, prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi pondasi kokoh untuk menjawab persoalan pendidikan saat ini. Yang pertama itu menjawab krisis karakter lewat keteladanan guru dan pendidik. Yang kedua, mengatasi pembelajaran pasif dengan cara membangkitkan semangat dan kreativitas siswa, bukan sekadar mentransfer ilmu. Dan yang ketiga, menjawab kesenjangan dan tekanan belajar dengan cara mendukung potensi unik setiap anak agar berkembang. Intinya prinsip ini mengembangkan arah pendidikan ke tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia berkarakter, berdaya, dan berbudaya, bukan hanya pintar secara akademik saja. Baik, mungkin itu saja yang cukup saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.